Welcome Aries, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Swana Sohendar dan Aries ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita ada di awal bulan Juni, pas banget di awal tanggal 1 dong. Aries, di sini kamu punya King of Coins. Aku ya sebenarnya kickersnya atau punchline-nya ada di crossing the reading sih, tapi King of Coins dulu deh. King of Coins, aku ngerasa kamu ada di posisi yang cukup stabil, cukup nyaman. Gak, aduh susah nih. Ya udah aku buka aja deh. Crossing the reading, di sini kamu punya Five of Coins. Tadinya aku mau bilang kamu nggak lagi ngerasa kekurangan, cuma crossing the reading gini nih. Ada aja rasa apa ya, feeling of lack itu ada aja, walaupun kamu ada di posisi yang atau ada di kondisi yang senyaman apapun, seberkelimpahan apapun, pasti ada aja gitu kurangnya, ada aja kayak aduh ini kalau bisa jadi apa ya, kalau bisa dibikin gini gimana ya, kalau ya apapun itu dari semua yang kamu miliki, kamu tetap ngerasa pengen lebih gitu kali ya, kayak desire itu tetap ada. Ya aku baca gitu somewhere kalau desire can make a beggar out of king. Jadi kalau ya, dan di sini ada kamunya ada di King of Coins. Jadi keinginan kamu, justru karena kamu punya keinginan, justru karena kamu punya hasrat kayak gitu yang bikin kamu ya harusnya kamu yang tadinya raja malah jadi kayak pengemis di sini. Hmm. Road of the readingnya ada justice. Wah ini justice di sini dia kayak tamparan dari realita kali ya. Kayak dikasih reality check atau uh, mm, kamu yang dibikin untuk melihat kenyataannya seperti ini. Ya mungkin selama ini kamu terlalu fokus dengan apa yang kurang di diri kamu sampai kamu nggak aware kalau kamu udah punya semuanya loh, apalagi yang kamu cari kayak gitu. Atau bahkan sebaliknya, kamu tadinya mungkin ngerasanya kamu punya segalanya, tapi coba lihat sekeliling kamu, dikasih apa ya, kayak reality check. Nih ada bagian-bagian yang masih bisa kamu improve. Yang jelas kalau justice tuh biasanya kamu dituntut untuk lebih balance kali dalam menilai segala sesuatunya. Jangan kamu ngerasa jumawa banget, di sini ada King of Coins, dan jangan kamu ngerasa kayak kurang banget, di sini ada Five of Coins. Cari titik tengahnya, cari titik apa ya, kayak ya balance-nya, tengah-tengahnya di mana. Kalau kamu terlalu ngerasa jumawa itu juga bisa jadi salah, kalau kamu ngerasa terlalu kurang itu juga bisa jadi salah. Pas energinya ada Ten of Cups, dan ini kayaknya ten yang kita cari, tapi dia bukan Ten of Coins, tapi dia Ten of Cups. Dan mungkin kalau balik lagi ke bawah ke justice, soal nyari titik tengahnya, standarnya di mana, mungkin bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa bahagia kamu saat ini kali. Kadang kita punya banyak pun kalau kita nggak happy ya jadinya kurang mulu. Ya Ten of Cups ini kayaknya lebih ngebahas soal apa yang kamu, apa ya, seberapa bahagianya kamu dengan apa yang kamu miliki sekarang. Walaupun yang kamu miliki sekarang misalnya nggak sebanyak itu, kalau kamu bahagia dengan itu ya udah nggak apa-apa. Sama kalau kamu juga ya syukur-syukur punyanya banyak dan kamu bahagia soal itu, ya itu lebih bagus lagi bukan? Yang jelas jangan jadikan patokannya soal seberapa banyak yang kamu punya untuk bisa jadi bahagia. Bahagia dulu, baru dengan itu apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki bakal ditambah mungkin kayak gitu. Ya, ini agak apa sih tadi, kalimat terakhir yang soal bahagia dulu itu kayaknya agak mendahului, soalnya di sini ada Six of One dan future nya ada Eight of Swords. Dia agak mendahului dari Six of One ini. Soalnya kadang Six of One tuh nggak bener-bener apa ya, nggak bener-bener suksesnya, nggak seberapa, tapi feeling of suksesnya justru itu yang bikin sukses yang nggak seberapa itu jadi sebuah pencapaian. Ngerti nggak sih? Jadi nggak, patokannya kalau kamu ngelihat standarnya di sini center of the readingnya King of Coins, apalagi kalau kamu ngelihat standarnya dari seberapa banyak yang kamu punya, bakal terus aja berasa ada kurangnya. Tapi anjurannya atau ajakannya di sini adalah apa yang kamu rasakan saat kamu punya semua itu. Seberapa besar kayak sense of achievement yang kamu rasakan. Bukan dari seberapa banyaknya. Kalau seberapa banyaknya kamu bakal terus ngerasa kurang. Ada Five of Coins di sini. Dan itu yang apa ya, yang tadi aku bilang itu yang bikin penjara buat diri kamu sendiri. Eight of Swords, kamu yang terus-terusan mikir
wah ini kurang nih, wah ini bisa diimprove nih, iya betul, tapi kalau pada akhirnya apa ya, keinginan kamu untuk improve, untuk develop itu menghalangi kebahagiaan kamu, kan jadi salah juga. Kadang Eight of Swords itu apa ya, kayak penderitaan atau penjara yang kita buat buat sendiri. Iya, dari luar sebenarnya semuanya baik-baik aja harusnya, apalagi di sini ada Six of Wands. Dari luar kelihatannya kamu sukses-sukses aja, kamu baik-baik aja, tapi deep down yang kamu rasain itu yang kadang bikin kamu ngerasa aduh kurang nih. Oke, posisi kamu sekarang ada di tower, ada perubahan besar yang sifatnya mendadak gitu kali ya. Beda kayak kalau ngeliat justice di sini, ini kayak kuncinya ada di sini ya, ada justice, ada tower. Mungkin selama ini itu yang kamu coba maintain, keseimbangan antara kamu yang ngerasa kurang dan kamu yang pengen lebih gitu kali. Sama aja sebenarnya kayak, tapi kamu nyari jalan tengahnya itu supaya kamu tetap bisa nikmatin apa yang kamu miliki sekarang tanpa harus kehilangan visi kedepannya kamu harus ngapain, atau kedepannya apa yang harus kamu kejar. Iya dong, kalau nggak seimbang gitu kamu goyah, terlalu condong ke depan, kamu nggak bisa nikmatin masa sekarang. Terlalu nikmatin masa sekarang, kedepannya kamu agak terlantar gitu, nggak tahu harus ngapain. Dan tower moment di sini adalah ketika semua keseimbangan itu akhirnya goyah dan ya jatuh gitu, berantakan semuanya. Mungkin itu yang kayak kagetnya kamu sekarang, tower momennya kamu sekarang adalah apa yang selama ini kamu maintain tetap tetap di jalur yang lurus kayak gitu, jalur yang benar, tetap seimbang kayak gitu, tiba-tiba ambruk aja. Dan sekarang kamu segala kerasa, kekurangannya kerasa, insecure-nya kerasa, kayak segala hal yang tadinya bisa kamu tetap seimbang kan sekarang jadi nggak berasa seimbang. Kayak hidup kamu yang selama ini berasa stabil sekarang malah jadi nggak stabil gitu. Di momen of triumph-nya kamu, momen kemenangannya kamu ngerasa jumawa banget, tapi waktu kamu gagal juga kamu ngerasa gagal banget. Dan aku rasa dengan adanya kayak polar ekstrim atau ada kutub ekstrim kayak gitu, dimana kamu ngerasa bahagia yang bahagia banget dan depresi yang depresi banget, katakanlah seperti itu bikin kamu secara nggak langsung itu melontarkan kamu untuk develop lebih atau untuk berkembang lebih cepat sih. Kita nggak bisa, kalau kita terus-terusan ada di titik yang stabil, justice kayak gini, kita berkembang emang, tapi perkembangannya nggak bisa mendadak langsung jeger gitu, enggak. Itu kayak slow and steady gitu. Tiap hari ada progresnya tapi keukur kayak gitu. Sedangkan kayaknya di sini yang kamu butuhin atau yang sekarang lagi kamu hadapin adalah kamu yang tiba-tiba semuanya jadi berantakan. Ada chaos dari order, ada chaos dari keseimbangan yang selama ini kamu coba maintain. Dan aku nggak tahu ya, dalam keseimbangannya pun kamu di sini cukup struggle loh. Kayak untuk nge-maintain, untuk merawat keseimbangan ini, kamu bekerja sangat keras. Makanya ada kesan kamu agak sulit untuk melepaskan kontrol itu. Kamu pengen semuanya tetap seimbang, kamu pengen semuanya tetap terawat kayak gitu. Begitu semuanya begitu semuanya runtuh, kamu ngerasa aduh chaos banget nih, berantakan banget nih. Ya kan? Environmentnya ada Ten of Wands, ada mungkin ini udah di batasnya kamu nggak bisa lebih dari ini, maksudnya ini udah terlalu berat buat kamu. Segala kekacauan di hidup kamu yang kamu lihat di sekitar kamu ini udah di luar kapasitas kamu udah nggak sanggup lagi. Maksudnya ya bayangin kamu punya kamar yang rapih gitu, kamu jaga semuanya tetap pada tempatnya gitu. Terus satu ketika ada sepupu kamu main atau ada ponakan kamu main, terus semuanya jadi berantakan. Dan berantakannya tuh yang berantakan banget gitu, sampai begitu mereka pulang, kamu nggak tahu ini beresinnya harus dari mana. Padahal kamu udah nyaman mungkin dengan segala keteraturan di ruangan kamu itu. Terus sekarang semuanya berantakan gitu. Kayak ini kaos kaki kenapa ada di sini? Ini kayak pokoknya
Ini nggak tahu nih ngerapiinnya harus dari mana, jadinya kayak hektik gitu. Yang ada bawaannya udahlah ampun, udah aku tidur tidur di sofa aja deh. Nggak bisa aku tidur di tempat berantakan kayak gini, kayak gitu. Dan hopes and fear-nya ada nine of one, dan aku harap ini nggak menjadi alasan kamu untuk menyerah sih. Dari segala apa ya, order atau dari segala struktur yang udah kamu bangun sejauh ini, begitu dia berantakan ya kamu bangun lagi dari awal, nggak apa-apa. Ya emang sih butuh butuh waktu ya, apalagi kalau berantakannya udah berantakan banget yang kamu nggak tahu harus mulai dari mana beresinnya, nggak apa-apa. Ya kalau butuh istirahat, istirahat aja dulu, tapi udahnya kamu beresin lagi. Jangan menyerah, jangan kamu tinggalin, jangan kamu kayak udahlah bodoh begini aja, enggak. Aku rasa apalagi kalau ngeliat center of the readingnya King of Coins ya, struktur atau order di hidup kamu di sini cukup penting, sangat penting malah. Soalnya kalau tanpa itu kayaknya, aduh, kamu kayaknya bukan tipe orang yang bisa hidup berantakan juga sih aku lihat di sini. Even di apa ya, di titik atau di masa kamu yang benar-benar teratur kayak gitu, kamu tetap ngerasa ada yang kurang di situ, bukan? Ya kamu nggak ngelihat ordernya, kamu nggak ngelihat struktur yang kamu buat itu sebagai, oh udah nih udah jadi, udah kamu tinggalin gitu, nggak kamu improve lagi, tetap kamu improve. Jadi kamu lebih thriving atau kamu lebih apa ya, aduh thriving tuh apa lagi bahasa Inggrisnya, kamu lebih baik, kamu bisa berkembang dengan lebih baik di kondisi yang teratur, di kondisi yang ada strukturnya. Kalau kelak atau kalau misalnya sekarang struktur itu hilang atau struktur itu berantakan, ya kamu bangun lagi. Ya, jangan menyerah di situ. Jangan karena semua struktur jadwal kamu berantakan, kamunya jadi ogah-ogahan kayak gitu. Dan outcome-nya jelas ada 9 of Swords, ada 9 ketemu dengan 9 lagi di sini. Ini juga ada 10 ketemu sama 10 lagi. Jelas bakal ada ketakutannya. Ketakutan mungkin takut kalau aku nggak bisa bikin struktur yang lebih baik, atau nggak bisa, ya apalagi kalau kamu udah ngebangun struktur ini atau kerjaan ini bahkan atau karir ini sekian lama gitu, puluhan tahun, terus begitu karir kamu berantakan, kamu ngerasa udah nggak mungkin gue bisa bangun lagi dari sini. Ketakutan itu ada, cuma sama kayak Eight of Swords di sini, Nine of Swords di sini, mungkin ketakutan yang kamu bangun buat diri kamu sendiri. Mungkin ketakutan itu ketakutan yang lahir dari kenyamanan yang udah kamu rasain kemarin gitu, waktu struktur kamu atau waktu order yang ada di hidup kamu, kerjaan kamu mungkin kayak gitu, relationship kamu baik-baik aja. Aduh ini udah nyaman nih, aku saking nyamannya kamu nggak kepikiran kalau aduh ini kalau ini berantakan, nggak kebayang nih gimana beresinnya kayak gitu. Dan itu ketakutan yang kamu buat untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa kok mulai semuanya dari nol lagi. Dan aku nggak ngerasa di sini kamu mulai semua dari nol lagi sih. Iya, mungkin ini kayak apa ya, kayak mundur 1, 2, 3 langkah deh. Nggak bener-bener kamu mulai dari nol kayaknya. Kayak mundur 2, 3 langkah, udahnya kamu bisa balik lagi ke posisi kamu atau ke situasi kamu yang semula. Walaupun ini kelihatan kayak besar banget karena kamu udah kelamaan di titik nyaman kamu, King of Coins. Kamu udah terlalu nyaman di tempat kamu, sampai kenyamanan kamu ya kayak gitu. Kamu udah terlalu nyaman di kamar kamu, sampai begitu kamarnya berantakan, kamu jadi ogah tinggal di kamar itu. Ya bukannya diberesin, kamu malah milih tidur di sofa. Dan itu kayak aja, ya kalau kamu lagi butuh istirahat, kayak sensory overload, fine, nggak apa-apa gitu. Cuma udahnya beresin, itu kamar kamu, itu ruang private kamu, nggak bisa orang lain yang beresin. Ya itu yang aku bilang tiap kali kayak ada ibuku masuk kayak mau beresin, aku bilang enggak, jangan jangan, nggak mau, aku nggak suka, ya aku nggak suka kamarku diberesin orang lain. Dan aku rasa ya itu juga yang bakal aku bilang ke kamu, ini hidup kamu nggak bisa ngandelin orang lain buat beresin ini. Ya kalau ternyata kemarin ada masanya hidup kamu berantakan, ya walaupun berantakannya mungkin sama faktor luar ya, setelah fase chaos berantakan itu selesai, ya kamu balik lagi ke hidup kamu beresin lagi. Iya, gitu kali ya Aries untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Aries lain yang membutuhkan pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Aries ada di hari Senin barengan sama Taurus, Gemini, dan Cancer.
Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Aries, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.